Saudara pernah sadar enggak bahwa manusia itu hanya bisa dikalahkan oleh satu hal, bukan dua, bukan tiga. Apa saja boleh dimiliki oleh seseorang, kekayaan, kedudukan, apa saja. Tapi orang hanya kalah, manusia itu hanya kalah dengan satu hal saja. Coba bisa jawab, kira-kira apa itu? Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan yang satu ini. Mau marah, mau teriak, mau dibayar, mau apa, dia nggak bisa. Waktu. Iblis itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan Yesus. Makanya itu kita tuh nggak usah ngurusin setan, kengangguran apa? Karena setan jadi urusi Tuhan Yesus. Makanya itu saudara, kalau saudara pernah ketemu orang dua hobinya, wah kayak Ghostbuster betul, ada setan, di mana ada setan? Terus kemana-mana terus, ada setan enggak, itu kan urusan kita. Waktu itu satu-satunya hal yang mengalahkan kita. Betul enggak? Coba renungkan itu. Saudara punya duit banyak, tapi kalau waktu itu tidak kita pakai dengan baik, maka uang itu pun enggak ada artinya. Siapa pernah ketinggalan pesawat? Siapa pernah ketinggalan bus atau kereta api? Pokoknya mau marah sama siapa? Loh, betul enggak? Mau marah sama siapa? Nah, harusnya begitu. Waktu itu satu-satunya hal yang kita harus tunduk. Bahkan coba saya renungkan ini. Secara fakta ternyata manusia itu lebih takut kepada waktu daripada kepada Tuhan. Contohnya, kita pernah maki-maki Tuhan bukan kalau kita lagi kecewa? Loh, betul enggak? Kita pernah marah dengan Tuhan bukan kalau kita lagi jengkel, betul. Coba marah dengan waktu, dia enggak gubris. Loh, betul enggak? Loh, sadar enggak? Cepat, saya ini tanya penting ini. Marahlah dengan waktu, enggak pusing. Tawari waktu dengan duit, enggak bergeming dia. Loh, ya atau tidak? Ayo mikir. Dia akan jalan terus. Nah, kalau waktu itu adalah satu-satunya hal yang bisa mengalahkan kita dalam hidup, maka seharusnya, saudara, dalam dunia ini ada filosofi, dan saya percaya, saya tidak tahu siapa menemukan filosofi itu. Filosofinya berbunyi demikian. Kalau musuh itu tidak bisa kita apa-apakan, maka filosofi dunia berkata, berdamailah dengan dia. Anda dengar nggak pendapat itu? Ya, dan saya setuju. Maka itu kalau waktu itu adalah musuh kita yang utama, bukan apa-apa. Memang akhirnya toh kematian juga itu pasti. Maka berbahagialah setiap kita yang bisa bersahabat dengan dia. Kok nggak ada yang ngamen? Ya, daripada dimusuh terus nggak ada gunanya juga. Dia nggak bergeming kok. Kita mau apa saja dia tetap jalan. Ayo, siapa bisa tahan waktu? Ganduli betul-betul, jangan gerak, kamu jangan gerak di sini terus. Nggak ada, dia akan jalan terus. Satu kali saya dapat tulisan yang bagus sekali. Untuk mengerti waktu secara gampang, duduklah di pinggir sungai yang mengalir, bukan got ya, beda. Ya, duduklah di pinggir sungai sedang mengalir. Tepuklah air itu. Maka air yang kau tepuk itu sampai engkau mati gak akan kembali lagi ke situ. Kenapa? Yang ngalir sudah hilang. Nah, itulah waktu. Saudara, khususnya anak-anak muda yang hobinya buang-buang waktu, bertobat. Kenapa? Yang hobinya buang-buang waktu, bertobat. Ya, karena penyesalan dalam hidup nggak ada gunanya. Betul, nggak ada gunanya. Sesali sampai nangis air mata darah, dia nggak akan balik waktu itu. Atau saudara punya uang berapa juta dolar pun gak akan balik. Gak akan. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita jadi orang yang paling bodoh sedunia ini. Tidur boleh dan itu harus, tapi jangan lama-lama. Belajar tidur secukupnya dalam hidup itu. Makan baik, karena itu harus, juga jangan lama-lama. Nah, ya, mandi itu harus. Celaka kalau nggak mandi. Juga jangan lama-lama. Ini maksudnya. Karena apa? Waktu itu berjalan terus.
Saudara perhatikan bahwa ini tanpa Tuhan ya, kalau saya berkata tanpa Tuhan. Ternyata modal yang Papa berikan kepada seluruh manusia di dunia, termasuk maling, rampok, penjahat sekalipun. Waktu mereka sama nggak dengan waktu kita? Kalau saya jadi Tuhan, wah waktu penjahat saya pendekin semua. Ngerti nggak maksud ini? Tapi Papa kita tidak. Orang baik maupun orang jahat, waktunya sama. Nah, bayangkan, itu keadilannya yang luar biasa. Seharusnya, kalau Papa di surga model kayak kita, pasti akan kita beda-bedakan waktu itu. Ngapain jahat kasih waktu sama panjangnya? Dia berbuat jahat terus begitu kok, pendekin aja waktunya. Ternyata tidak, sama. Jadi sampaikan kepada semua orang, modal hidup itu cuma satu, adalah waktu, bukan uang. Saudara baca biografi dari orang-orang terkenal, orang-orang sukses, orang-orang kaya, sama. Waktu itu mereka gunakan dengan baik. Nah, saudara, di Alkitab kita menemukan kalau manusia dibatasi dengan 3 macam waktu, apa saja? Ayo, kita punya 3 macam waktu. Kemarin, hari ini, dan besok. Papa di surga, dia cuma punya 1 macam waktu saja. Kapan? Papa kita hanya punya 1 macam waktu saja. Saya dengar satu kata tadi, Yunus. Sekarang, present time. Papa kita waktunya cuma hari ini. Buat dia nggak ada kemarin, buat dia nggak ada besok. Hari ini. Nah, ayo kita belajar betul. Ya, sampai logika ini bisa masuk dalam hidup kita. Renungkan, waktu yang Papa miliki itu cuma hari ini. Maka itu kata kekal yang kita sering dengar, everlasting, itu bukan jutaan tahun, bukan, saudara. Salah kalau kita berkata begitu. Kalau sampai kita berkata, yang namanya kekal itu artinya jutaan tahun, berarti masih ada 3 macam waktu. Tapi bagi Papa kita, waktu itu cuma 1. Buat dia selalu hari ini. Nah, saudara, berapa banyak tahun yang lalu saya itu berusaha memikirkan ini. Karena saya tahu di Alkitab itu diajarkan. Tapi sulit bukan menerangkannya. Tapi bersyukur dengan logika anak-anak kita bisa tahu. Simple saja. Bagaimana caranya kita bisa menggambarkan dan kita bisa mengerti dengan logika sederhana bahwa waktu Tuhan cuma ada hari ini. Saudara bisa bayangkan kalau nggak ada matahari? Bisa bayangkan nggak? Sebenarnya yang menentukan waktu itu cuma matahari, itu dia terbit terbenamnya itu. Kalau tidak ada matahari, nggak ada waktu kemarin, nggak ada waktu besok. Mau berapa jam pun, berapa ribu jam pun tetap hari ini. Ada? Nah, Mazmur menuliskan matahari itu adalah Bapa kita di surga. Ini kehebatan yang luar biasa. Oke, yang belum ngeh istilahnya, mikir nanti mulai hari ini sampai oh iya. Jadi matahari itu yang menyebabkan kita punya waktu. Kita punya 3 macam waktu. Kemarin, hari ini, besok. Oh ya, jangan lupa malam nanti jamnya mulai ganti ya. Dipikirkan itu nggak telat bangun besok. Maju 1 jam, kita kehilangan 1 jam. Nah, itu kan gara-gara matahari juga. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat kalau di Indonesia waktunya sama tuh nggak ada ganti-ganti, setahun ya sama terus. Di negara 4 musim ada 2 kali kita ganti, mundur maju 1 jam 1 jam. Nah, itu bukti manusia bisa ngatur waktu juga kalau kita mau. Oke? Nah, jadi saudara, kalau Papa kita waktunya itu cuma hari ini, ya sudah. Jangan hidup di hari kemarin dan jangan kecepatan hidup di hari esok. Betul tidak? Coba renungkan. Kalau kita sudah percaya dan tahu bahwa waktu Papa kita itu cuma hari ini, ya sudah, hiduplah selalu di hari ini. Saudara datang kepada psikolog, tanya saja.